Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas sejarah kami, yaitu Kerajaan Islam di Nusa Tenggara, Kerajaan Selaparang, dan Kerajaan Bima. Pertama, lokasi Kerajaan Selaparang. Selaparang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Proses masuknya Islam ke Kerajaan Selaparang. Disebutkan di dalam daun lontar tersebut bahwa agama Islam salah satunya pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari kota Baghdad, Irak, bernama Asy-Syaikh As-Sayyid Nurur Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami. Masyarakat Lombok secara turun-temurun lebih mengenal dengan sebutan Ghaus Abdur Razak. Dia inilah selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga sebagai menurunkan sultan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Namun selain dia, Betara Tunggul Nala atau Nala Segara diyakini pula sebagai leluhur sultan-sultan di Pulau Lombok. Sistem pemerintahan Kerajaan Selaparang. Berkaitan dengan Selaparang, kerajaan ini terbagi dalam dua periode. Pertama, periode Hindu yang berlangsung dari abad ke-13 Masehi dan berakhir akibat ekspedisi kerajaan Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Dan kedua, periode Islam berlangsung dari abad ke-16 Masehi dan berakhir pada abad ke-18 atau 1740 Masehi. Setelah ditaklukkan oleh pasukan gabungan kerajaan Karangasem, Bali, dan Banjarketas, sistem pemerintahan Kerajaan Selaparang adalah kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan atau raja yang terkenal adalah Sayyid Zulkarnain yang dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Peran sosial budaya Kerajaan Selaparang. Dalam bidang sosial budaya, masyarakat Selaparang banyak menghasilkan lontar, salah satunya lontar Kotam Gama menggariskan sifat dan sikap seorang pemimpin, yakni Santa, Danti, Kusuma, dan Warsa. Danta berarti gading gajah, artinya apabila dikeluarkan tidak mungkin dimasukkan lagi. Danti berarti ludah, artinya apabila sudah dilontarkan ke tanah tidak mungkin dijilat lagi. Kusuma berarti kembang, artinya bunga yang sama yang tidak mungkin mekar kembali. Warsa artinya hujan, apabila telah jatuh ke bumi tidak mungkin naik kembali menjadi awan. Itulah sebabnya seorang raja atau pemimpin hendaknya berhati-hati dalam setiap tindakan agar tidak melakukan banyak kesalahan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Selaparang. Pusat pemerintahan Kerajaan Selaparang tercatat pernah dipindahkan ke daerah pedalaman ke sebuah dataran perbukitan, tepat di desa Selaparang sekarang ini. Kabarnya kebijakan ini diambil untuk memperkuat sektor agraris mereka, sekaligus juga meningkatkan pengawasan daerahnya karena dari tempat yang baru tersebut mereka lebih leluasa mengawasi wilayah pantai mereka. Setelah dipindahkan, Kerajaan Selaparang kemudian mengalami kemajuan yang pesat. Kerajaan ini bahkan mengembangkan kekuasaan hingga ke wilayah Sumbawa bagian barat. Sumbawa bahkan secara berturut-turut menjadi wilayah yang cukup disenangi oleh para raja Selaparang. Pada tahun 1630 Masehi, Sri Jadelanata, Raja Muda Selaparang, bahkan dilantik di Sumbawa Barat. Pangeran Pemayaman yang bergelar Pemban Aji Komala juga dilantik di Sumbawa pada tanggal 30 November 1648 Masehi. Para Sultan Selaparang ini mungkin telah memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Wilayah ibu kota Kerajaan Selaparang juga tercatat memiliki daerah penghasil padi. Bukit-bukit persawahan dibangun dan ditata rapi. Wilayah pertanian yang bertingkat-tingkat itu bahkan sampai hutan lemor yang kaya akan sumber airnya. Akhir Kerajaan Selaparang. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1740 setelah ditaklukkan oleh gabungan kerajaan Karangasem dari Bali dan Arya Banjarketas yang merupakan keluarga kerajaan yang berkhianat terhadap Selaparang karena permasalahan dengan Raja Selaparang. Dalam Kerajaan Selaparang. 1. Masjid Pusaka Selaparang. Masjid Pusaka Kerajaan Selaparang. Di dalam masjid, tepatnya di depan mimbar, terdapat sebuah batu yang kini ditutup dengan kaca. Konon batu tersebut berasal dari kota Baghdad, Irak. Selain itu, di depan Masjid Pusaka terdapat sebuah bangunan yang berukuran sekitar 5 x 7 meter persegi.
yang oleh masyarakat sekitar menyebutnya Gedeng Pusaka, yaitu sebuah tempat menyimpan benda-benda pusaka kerajaan Selaparang. Di dalam gedung tersebut tersimpan sebuah Al-Quran bertulis tangan keris, perisai, sabuk belo, dan peralatan perang kerajaan Selaparang lainnya. 2. Makam Raja Selaparang. Tidak jauh dari Masjid Pustaka atau sekitar 6 km terdapat sebuah makam Raja Selaparang yang terkenal di Pulau Lombok. Pada mulanya, makam ini dibangun ketika salah satu raja atau wali Selaparang diburu oleh Belanda. Ketika itu, raja tersebut menerobos dinding masjid yang berada di samping makam. Atas dasar itulah makam ini kemudian dibangun. Di kompleks ini dulunya terdapat perpustakaan, namun oleh Belanda buku-bukunya dimusnahkan. Padahal di perpustakaan ini terdapat sejarah kejayaan kerajaan Selaparang di masanya. Lokasi kerajaan Bima. Bima adalah sebuah kota otonom yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur. Proses masuknya Islam ke kerajaan Bima. Walaupun ajaran Islam telah masuk ke wilayah kerajaan Bima, tetapi keluarga kerajaan ketika itu belum bersedia menerimanya. Raja Bima, Rumata Mambora, Dibata Lambu, dan keluarganya belum bersedia memeluk agama Islam. Hal itu menyebabkan terjadinya pemberontakan dari rakyat dan anggota kerajaan lain yang telah memeluk Islam. Dengan harapan kerajaan Bima dapat menjalin hubungan lebih erat dengan Kesultanan Gorontalo. Disebutkan bahwa keluarga kerajaannya pertama kali bersedia masuk Islam adalah Rumata Mabatawadu, keponakan dari Raja Rumata Mambora di Batalambu. Akhirnya agama Islam resmi menjadi agama kerajaan, menggantikan ajaran Hindu, dan gelar raja pun diganti menjadi sultan. Pemerintahan kerajaan Bima. Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Berikut adalah raja-raja yang memerintah. 1. Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qohir. 2. Sultan Bima II atau Sultan Khair Sirajuddin. 3. Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah atau Rumama Wa'a Baju. 4. Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah. 5. Sultan Muhammad Salahuddin. Kehidupan sosial budaya kerajaan Bima. 1. Budaya. Setelah agama Islam masuk ke Bima, kemudian berkembang tradisi tulis. Beragam tradisi dan budaya terlahir dan masih dipertahankan rakyatnya. Salah satu yang hingga kini masih kekal bahkan terwarisi adalah budaya rimpung. 2. Sosial. Agama Islam relatif mudah diterima karena orang Bima sebenarnya telah lama mengenal agama Islam melalui para penyiar agama dari tanah Jawa, Melayu, bahkan dari para pedagang Gujarat, India, dan Arab di Sapi. Bima menjelma menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara. Saat ini di beberapa daerah di Bima terjadi percampuran antara Islam dan tradisi lokal. Kehidupan ekonomi kerajaan Bima. Pada saat itu kerajaan Bima sangat berkembang pesat di segi pertanian maupun peternakan dan perikanan. Di bidang peternakan, kerajaan Bima tidak mau kalah dengan kerajaan lain. Raja Indra Zamrud juga mengembangkan bidang peternakan yaitu kuda, kerbau, dan sapi. Dalam kitab Negara Kertagama, kerajaan Bima disebut juga memiliki pelabuhan besar pada 1356 Masehi. Akhir kerajaan Bima. Kerajaan Bima berakhir pada tahun 1951 karena Sultan Muhammad Salahuddin meninggal dunia. Di samping itu, sebelumnya Bima telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan menjadi bagiannya. Kini Bima menjadi wilayah kabupaten berada dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jalan Kerajaan Bima. 1. Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Masjid Sultan Muhammad dikenal sebagai Masjid Kesultanan Bima. Dibangun pertama kali pada tahun 1770 Masehi oleh Sultan Abdul Qadim Zilungwah fil Alam Sultan Bima ke-8 Wajid Ismail di masa keemasan Kesultanan Bima. Pada masanya, Masjid Peninggalan Kesultanan Bima merupakan pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Masjid Sultan Muhammad Salahuddin Bima berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kampung Sigi, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasa, Nae Barat, Kota Bima. Museum Asimbojo
Museum Asimbojo atau dalam bahasa Indonesia Museum Kesultanan Bima merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Bima dan sekaligus tempat tinggal Sultan Ibrahim. Pada tahun 1927 sampai 1929 Masehi, sebelumnya terdapat Istana Bima Lama, Asimbojo Mantoi, yang terletak bersebelahan, tepatnya sebelah timur dari Istana Bima Baru. Sebelah selatan Istana Bima Baru terdapat Masjid Muhammad Salahuddin Bima, sedangkan sebelah barat terdapat alun-alun Serasuba. Demikian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.